Bertampang sangar, separuh wajahnya dipenuhi dengan tato bergambar hati dan juga tato balok 6. Dialah Murtadlo alias Tado, umurnya 27 tahun, anak bungsu dari 6 bersaudara. Beberapa saudaranya bersaksi jika ia merupakan adik yang alim, perhatian ke semua saudara kandungnya, baik ke tetangga juga, dan ia pula yang paling disayang oleh Kasim, ayahnya. Nah, di antara semua anaknya, hanya Tado yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. Kasim sebagai ayah berusaha keras menyekolahkannya sampai berhasil meraih gelar sarjana. Meski sudah mendapat gelar sarjana, di rumahnya di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kendang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Tado disibukkan dengan keseharian yang padat. Ia sering bekerja di perkebunan milik keluarga seperti menanam sayur mayur. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang, rumah ini adalah pemberian dari Kasim untuk Tado. Memang tidak terlalu mewah, cukup sederhana, tapi cukup layak untuk ditempati. Ceritanya dulu di rumah ini merupakan rumah yang dihuni oleh Kasim. Rumah yang bertuliskan Gubuk Derita mempunyai sejarah tersendiri bagi Kasim. Beliau tidak berniat untuk menjual kepada siapapun kecuali hanya mewariskan rumah sederhana ini kepada anak kesayangannya. Namun pada Minggu 27 November tahun 2022, Tado tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian. Siapa yang melaporkan Tado ke kantor polisi? Bukannya dia dikenal baik ke semua kakak-kakaknya dan warga sekitar? Jawabannya terpaksa. Laporan dibuat karena terpaksa, dan yang membuat laporan ke kantor polisi adalah saudara kandungnya sendiri, bukan orang lain. Sebabnya pada saat itu, Tado melakukan sebuah penganiayaan kepada Fatmah, umur 47 tahun, kakak kandung dari Tado. Tado menganiaya kakaknya sendiri hingga Fatmah koma di rumah sakit. Polisi menciduk Tado di hari yang sama. Tetapi yang membuat heboh bukan hanya masalah penganiayaan ini saja sebenarnya, teman-teman. Ketika Tado diinterogasi oleh pihak kepolisian, Tado justru membuat pengakuan mengejutkan yang lainnya. Tado, si alim dan anak kesayangan ortunya ini ternyata terlebih dahulu telah menghabisi ayahnya sendiri, yakni Kasim, dan Fatmah sebenarnya adalah orang kedua yang seharusnya juga ikut dalam list atau target Tado selanjutnya. Polisi kaget mendengar pengakuan dari Tado. Ia terus diinterogasi lebih dalam dan mendetail. Kemudian Tado mengaku pula bahwa ia juga telah mengubur ayahnya di pekarangan rumahnya sendiri dan dilakukan seorang diri. Polisi tambah kaget lagi. Kemudian besoknya, Senin 28 November tahun 2022, bersama pihak kepolisian, Tado didampingi saudara kandungnya yang lain mendatangi TKP yang menurut pengakuannya, ia telah menghabisi ayahnya dan dikubur di pekarangan rumah. Warga sekitar kaget dan langsung berkerumun memadati TKP. Tado menunjukkan letak di mana ia mengubur jasad orang tuanya, kemudian pihak terkait membongkar tanah pekarangan rumah itu, yang diakui Tado masih ada jasad ayahnya. Sabtu 1 Oktober tahun 2022, waktu itu Tado menghubungi ayahnya. Ia minta ayahnya untuk datang ke rumah dan dia bilang, "Ayah buruan ke sini, pokoknya ini gawat darurat ayah. Ada ular besar masuk ke dalam rumah," katanya gitu. Nah, si ayah yang berada di rumah lainnya ngasih solusi ke Tado. Kasim bilang, kalau cuman ular besar yang masuk ke rumah, tinggal pukul aja pakai kayu, kan beres, gitu aja kok kamu repot banget. Tapi meski terlihat sangar, separuh wajah bertato, Tado ternyata takut juga dengan ular. Ujung-ujungnya tetap aja Kasim yang harus datang ke rumah anaknya demi nyingkirin ular besar yang masuk rumah. Bayangin aja, Kasim yang usianya 72 tahun harus ke rumah anaknya, anak kesayangannya, malam-malam sendirian pula. Kacau. Sesampainya di rumah anaknya, Kasim nanya-nanya, Mana nak, mana ularnya? Biar ayah pentung," kata si ayah dengan gagahnya. Tado nggak jawab apa-apa. Lawang ularnya aja cuman alibi kok, biar ayahnya datang ke rumah. Dan tiba-tiba, Tado langsung melayangkan balok kayu dengan ukuran yang lumayan besar ke arah ayahnya. Kasim tersungkur. Walaupun sudah tersungkur, Tado masih belum yakin kalau ayahnya sudah meregang nyawa. Akhirnya, Tado langsung ngambil sebilah golok dan melukai leher ayahnya sampai hampir putus. Nah, setelah itu baru dia yakin kalau ayahnya sudah meninggal. Kemudian, ia mengubur jasad ayahnya di pekarangan rumah yang lubang itu ia buat jauh-jauh hari sebelum hari ini.
Demi menutupi kejahatannya, lubang galian itu ia tutupi dengan tanah lagi, lalu dimanipulasi dengan diletakkan tanaman-tanaman yang banyak, tujuannya agar tidak ada yang mencurigai tanah itu. Selama 25 hari, pihak keluarga kebingungan mencari Kasim yang hilang tiba-tiba bak ditelan bumi. Ketika saudaranya panik sebab ayahnya hilang, justru Tado santai-santai saja karena ketika ia ditanya Pak KRT, ia ngaku kalau ayahnya pamit ke Demak. Nah, yang jadi janggal adalah dari kesaksian salah satu warga desa, karena ada yang mengaku sempat menegur Tado hampir 1 bulan lalu. Warga itu bilang kalau waktu itu ia sempat memergoki Tado sedang menggali lubang di pekarangan rumahnya sendiri. Pas ditegur, Tado cuman jawab lubang galian yang ia buat cuman untuk penangkaran buaya kecil-kecilan aja kok. Emang kedengarannya rada aneh, tapi warga itu langsung pergi tanpa bertanya lebih lanjut. Sampai akhirnya, Tado berkasus dengan kakaknya sendiri. Ia menganiaya Fatmah hingga koma, dan baru di kantor polisi, Tado membuat pengakuan mengejutkan. Selama kurang lebih 25 hari sebenarnya, Kasim tidak pernah menginjakan kakinya di kota Demak. Seperti apa yang ia kabarkan ke keluarganya. Karena sebenarnya, Kasim sudah ia habisi dan dikubur di pekarangan depan rumahnya. Saat Tado dibawa polisi ke TKP, Ismail, saudara kandung Tado, sempat benar-benar emosi saat di lokasi kejadian. Ia kecewa dengan adiknya padahal Tado adalah anak paling disayang oleh ayahnya. Tapi kenapa dia tega seperti itu? Orang alim, dia baik sama saya, sama orang-orang, kok tega membunuh ayah kandung sendiri. Padahal dia yang disayang sama orang. Dari fakta kejadian ini, ternyata Tado melakukan ini semua demi mengincar harta warisan keluarganya. Kemungkinan besar jika kasus ini tidak terungkap, Tado bisa saja menghabisi satu demi satu saudara kandungnya. Kasus ini sempat viral di daerah Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sempat ada seorang konten kreator yang mengeksplor lokasi kejadian, mulai dari pekarangan rumah sampai ke dalam rumah yang jadi saksi bisu dari betapa kejinya seorang Murtadlo alias Murtado alias Tado. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di lokasi yang dimana lokasi ini dulu sempat ada peristiwa pembunuhan seorang anak pendiam dan disayang oleh ayahnya, lalu tega menghabisi ayahnya sendiri. Dan Tona Explore hanya ingin melawan rasa takut dan penasaran teman-teman. Jadi kali ini meliput malamnya teman-teman. Jadi tadi siang sempat membuat vlog untuk siang hari, dan sekarang di malam harinya karena ingin melawan rasa takut penasaran. Lokasinya, dan ini adalah dimana ayah Murtado dikubur di area balong ini teman-teman. Kasihan juga ya, ini saya merasakan ada merinding ya teman-teman. Dan baju-baju juga teman-teman. Foto Ariel Peter Pan. Apa mungkin Peter Pan ya teman-teman? Si Murtado ini. Suara jangkriknya tuh. Dan sama kosong, yang tersisa adalah sebuah bantal juga di dalam itu. Ini kain. Rabu 21 Juni tahun 2023 melalui Pengadilan Negeri Indramayu, sidang putusan kasus ini digelar dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Yogi Dul Hadi, menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Murtadlo alias Murtado alias Tado bin Kasim dengan pidana penjara selama 8 tahun. Pada akhirnya Kasim tidak pernah salah dalam memberi kasih sayangnya terhadap semua anak-anaknya.
Hanya saja Tado tidak pernah bersyukur dengan semua yang telah diberikan orang tuanya kepada dirinya. Kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua bahwa harta tidak akan pernah bisa sebanding dengan nyawa. Kata menyesal adalah sebuah jawaban klasik ketika semua kejahatan berhasil diungkap. Ambil sisi positif dari cerita ini dan buang semua sisi negatifnya ya teman-teman. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.